Ramadona. Assalamualaikum. Belum, masih mood ya, Bu? Enggak kedengaran suaranya. Iya Pak, sudah Pak. Sudah ya. Oke, Bu Ramadona. Dari mana Ibu Ramadona? Saya dari Lampung Pak, pesisir barat. Lampung Barat ya? Pesisir barat. Oh, pesisir barat. Oke. Pesisir barat dari Lampung. SM apanya mengajarnya di mana? Di SMP Pak. SMP apa? SMP Negeri 1 Krui. Krui ya. SMP Iya, 1. S1-nya di mana? S1-nya di Metro Pak. Stai ya. Stai Ma'arif Metro. Oh, Ma'arif. Sama dengan Ibu Ramawati tadi ya. Baik, Ibu Ramadona, kita mulai ujiannya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ujiannya bidang profesional, ingin mengetahui kemampuan Ibu menguasai materi, ya, menguasai materi yang sudah dibuat di RPP, ya. Tapi sebenarnya di luar RPP harus dikuasai juga ya, ya, untuk persiapan ujian akhirnya nanti kan. Ujian akhir itu kan semua materi harus dikuasai gitu ya. Kuasai, tapi untuk kompre ini itu materi-materi yang Ibu buat di RPP supaya fokus gitu ya. Supaya fokus artinya pembahasannya ya. Ibu panggilannya siapa nih? Ibu Fitri ya. Nah, Bu Fitri ya. Nah, silakan di RPP pertama Bu buat apa, Bu? Di RPP pertama materi saya tentang jujur Pak. Oh, jujur ya. Yang kedua yaitu adil. Adil. Yang ketiga hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Oh, berarti sekitar apa namanya, akhlak berarti ini kan? Oh iya akhlak. Pak. Baik, kalau di jujur Ibu bahas apa saja tuh materinya? Materinya pengertian jujur, Iya. hikmah jujur, macam-macam jujur dan dalil tentang jujur Pak. Jujur ya, dalil tentang jujur. Bisa Ibu Ibu simpulkan itu materinya Pak. Ya, materinya itu apa saja, apa definisinya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak berjudul tentang ini, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Di RPP 1 ini saya membahas tentang jujur. Jujur itu merupakan perilaku yang terpuji yang wajib diamalkan oleh setiap orang. Ya, sedangkan arti dari jujur ini yaitu berkata dengan benar. Apabila seseorang dikatakan dengan benar, itu adalah orang yang jujur. Sementara macam-macam jujur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat ini disebut juga dengan sidqul qalbi. Sedangkan barangkali cukup ini barangkali cukup Bu Ramawati, barangkali cukup Ramadona. Ya. Sebab apa namanya, terlalu panjang mungkin apanya jawabannya, tapi poinnya sudah saya tangkap. Itu artinya Ibu Ramawati sudah Ibu Ramawati ya, Ibu Ramadona maksudnya ya, Ibu Ramadona Fitri sudah mempersiapkan materinya dengan baik ya, dengan baik. Nah, cuma saja yang perlu saya ketahui itu masalah dalil. Dalil apa yang Ibu buat di jujur ini? Surat Al-Maidah ayat 8 Pak. Boleh dibacakan Bu tanpa melihat teks ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimunnakum Ya sanadun. jeriman, Bu. Ya Pak. Wala yajrimannakum. Ya. Wala yajrimannakum sana'ana qaumi ala alla ta'dilu. Cukup, I'adilu. cukup. Mana yang mana kata-kata dari ayat tadi yang merintahkan untuk jujur? Dari mana dipahami? Yang ini tentang ini Pak. Itu punya korelasi itu Bu. Gimana menghubungkannya? Gimana Bu? Terputus-putus tadi. Dari mana ayatnya? Itu Pak, yang dari qaumin ala alla ta'dilu. Apa? Ulangi. Ya. Dari mana? Dari Aduh, terputus-putus nih. Kurang. Dari mana Bu? Kata-katanya Bu? ini Pak, alla ta'dilu. Bahwa tidak adil. Harus Apa artinya? Ini Pak, karena Allah itu kita harus menjadi saksi dengan adil atau orang yang jujur gitu Pak. Banyak ya. Oh, saya rasa kurang apa? Allah ta'dilu itu apa artinya Bu? Allah ta'dilu. Allah ta'dilu. Adil Pak. Enggak, Allahnya itu apa artinya? Kan ada kata Allah. Allah dengan Pak. Enggak. Bukan. Coba ulangi lagi Bu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hada'il qisti wala yajrimunnakum sananun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqallahu innallaha khabirum bima ta'malun. Allah bahwa jangan berlaku adil. Ya, bahwa jangan tidak berlaku adil ya. Boleh, ya betul Bu, dari Allah ta'dilu ya. Allah ta'dilu. Oke, itu ayatnya. Di hadis ada Ibu buat referensi dari hadis. Hadisnya enggak saya buat Pak. Oh, dia dibuat. Ya, kalau kalau dalil kan berarti dari nas itu ada ayat, ada hadis gitu ya. Iya Pak. Ada hadis, berarti dilengkapi nanti ya. Iya Pak. Hadis, kemudian jujur, dalil, apalagi tuh Bu setelah dalil pembahasan Ibu? Hikmahnya Pak. Apa hikmahnya Bu? Hikmah dari jujur itu yang pertama mendapat kepercayaan dari orang lain. Ya. Yang kedua hidupnya disenangi oleh orang. Yang keempat mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, hikmah itu biasanya didapat dari mana tuh Bu? Misalnya kepercayaan, minta apa? Dipercayai oleh orang lain, mendapatkan ridho. Nah, itu maksudnya apa ya? Diketahui dari mana itu? Bahwa kalau kita jujur itu mendapat kepercayaan orang lain. Nah, itu dari mana didapatnya, Bu? Oh iya, Pak. Nah, contohnya gini, Pak. Kalau kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, jika kita diberi amanat, kita akan kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu betul.
bahwa kita mendapatkan amanah tentu harus tanggung jawab, betul itu ya. Nggak kaitannya dengan apa tadi maksud saya, kata Ibu tadi kan bahwa hikmah jujur itu mendapatkan kepercayaan orang lain, ya kan? Nah, kemudian diridhoi oleh Allah, ya kan? Nah, hikmah itu didapat dari mana? Hikmah itu didapat, Bu? Dari kita melaksanakan jujur, Pak. Dari kita melaksanakan jujur, gitu ya. Jujur. Jujur. Nah, betul. Mungkin begini, ada kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman atau bukti nyata ketika orang yang jujur itu dipercayai oleh orang lain, ya kan? Jadi ketika perbuatan jujur itu dia lakukan kan, setelah perilaku jujur itu dia lakukan, ya, dan orang lain mengakuinya, ya, dan tentunya nanti mempercayainya. Jadi maksud saya tadi, di mana kita dapatkan bahwa jujur itu mendapat kepercayaan lain setelah dilakukan oleh orang, gitu ya. Setelah dilakukan oleh orang. Nah, itu biasanya kan apa ya? Dari kisah-kisah atau apa tuh pengalaman-pengalaman orang bisa kita dapatkan itu ya. Ya, misalnya ada kisah sukses orang ketika dia jujur, nah dia dipercayai oleh kalau sebuah perusahaan bosnya untuk apa misalnya, untuk mengendalikan perusahaan misalnya kan. Nah, itu kan buah dari kejujuran ya. Tapi kalau ada juga orang yang apa, misalnya dia pelayan toko tapi tidak jujur. Nah, mungkin sehari 2 hari dia dipakai, setelah itu tidak dipakai lagi kan. Nah, tidak dipakai lagi dia karena dia tidak jujur kan. Tapi kalau dia jujur, nah kemanapun dia bertugas mesti terpakai kan. Nah, itu jadi maksud saya dari mana didapatkan itu maksudnya ya setelah orang melakukan dan kita mengetahui mungkin dari kisah-kisah kisah-kisah yang mungkin dibuat oleh orang, maksud saya itu di video gitu ya, di video bisa kita buat itu, bisa dilihat itu di video apa kisah-kisah orang yang berperilaku jujur ya. Itu maksudnya ya, yang saya pahami, yang saya maksud dari tadi itu, dari mana kita mendapatkan hikmah itu. Hikmah itu kan setelah dilakukan, Bu ya. Setelah dilakukan baru dapat hikmahnya. Oke, setelah hikmah apa lagi, Bu? Cara menerapkan jujur, Pak. Cara menerapkan bagaimana, Bu? Nah, cara menerapkan jujur dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contohnya, kalau di rumah, kita bertanggung jawab apa pekerjaan yang telah diberikan oleh orang tua kita kepada kita, gitu Pak. Itu kalau jujur di rumah. Jadi di rumah ya. Terus di mana lagi, Bu? Kalau di sekolah, kita harus bertanggung jawab apa tugas yang diberikan oleh guru kita. Kalau di masyarakat, kita tidak boleh menyebarkan gosip, itu salah satu dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Oke. Kalau di sekolah mengerjakan tugas gitu ya? Iya, Pak. Kemudian Ibu mengevaluasinya bagaimana, Bu? Ke anak, maksud saya mengevaluasi itu kan ada anak yang jujur, ada yang tidak gitu ya. Ibu cara mengevaluasinya bagaimana, Bu? Cara mengetahui bahwa anak itu jujur atau tidak? Ketika melaksanakan ujian, Pak. Ujian. Mana yang jujur, mana yang tidak gitu ya?
kita tahu ngelihatnya ada yang Iya. anak yang sering itu Pak, ada yang Mm-mm. nyontek. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Berarti kalau sering nyontek dia berarti tidak jujur ya, tidak jujur. Tidak ada yang hafal. Kemudian apa maksud saya begini? Dalam evaluasi itu ibu memberikan penilaian nanti nak di akhir, misalnya di semester yang jujur saya kasih nilai reward ya, nilai atau reward, nilainya bagus gitu. Ibu ada seperti itu? Memberikan sebuah reward Pak. Iya, reward dan punishment. Kalau tidak jujur dia misalnya dikurangi nilainya, misalnya ada enggak? Ada juga Pak. Ada juga ya. Kenapa ragu ibu nampaknya nih? Maksudnya misalnya yang nyontek tadi misalnya, ibu kasih nilai bagaimana tuh? Bagian Ya, nyontek tadi tuh. kalau dia nyontek, ketahuan nyontek, ibu akan kurangin nilainya gitu Pak. Kurangin Iya. nilainya. Iya. Berarti memang dalam pelaksanaannya dikurangi nilainya kan? Tidak hanya di di kata-kata gitu ya. Tidak hanya di kata-kata. Oke. Baik Ibu, apa unsur teknologinya di materi ini Bu? Ibu membuat apa ya, meramunya dari teknologi kah? Dari sifat jujur ini, sikap jujur ini? Saya membuat ini Pak, PowerPoint. PowerPoint. Iya, Terus Pak. kalau PowerPoint kan apa ya? Memindahkan tulisan ke PowerPoint gitu ya, PowerPoint. Nah, maksud saya misalnya kisah-kisah sukses bagi orang jujur tadi kan bisa diapakan itu Bu? Bisa ditonton oleh si anak ya, kita buat atau kita download kisah-kisah sukses orang yang jujur itu, bagaimana dia memulai karirnya, misalnya kan dari dulunya orang rendahan lah ya, tapi yang pada akhirnya karena dia jujur dia terpakai dan bahkan nantinya dia bisa memimpin sebuah perusahaan misalnya kan. Nah itu kan kisah sukses ya. Itu bisa dijadikan atau diramu unsur teknologinya di situ ya, video-video tentang itu. Oh iya Pak. Sebab kan guru profesional itu nampaknya kan ke teknologi Bu ya, ke teknologi. Jadi kemampuan kita meramu bahan ajar itu dengan teknologi, itu kita sudah profesional ya, profesional diantaranya gitu ya, diantaranya begitu. Baik, saya pikir atau saya yakin Ibu sudah membuatnya juga tentang adil dan hormat kepada orang tua seperti di atas tadi ya Bu ya. Sudah dibuat secara komprehensif mungkin. Tapi catatannya tadi dalil hadis Bu ya, dalil hadis tadi tolong ditambahkan ya. Baik Ibu Madonna, saya ingin tahu bacaan Ibu lagi, bacaan Al-Quran Ibu lagi. Bacaan Al-Quran, minta tolong Ibu Rahmadona membaca satu surat yang agak panjang ya, satu baris satu baris Al-Quran, sehingga kita bisa mengetahui bacaan Al-Quran Ibu. Tidak usah dibarisin, biarkan saja lah. Barisannya sudah tepat. Boleh Al-Baqarah, Ali Imran, pokoknya yang satu baris yang agak panjang itu Bu Rahmadona.
apa materi yang ditulis di RPP-nya didekatkan ini Pak. Ayatnya berapa aja Bapak ya? Ya, ayat berapa saja, pokoknya yang satu baris saja. Yang satu baris saja. Oh iya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatan wa lahum adzabun adzim. Ya, cukup. Sadaqallahul azim. Oke, sudah bagus ya Bu bicara Al-Qur'annya. Kemudian menulisnya lagi Bu ya. Menulis satu ayat juga. Mungkin saya diktekan saja, tulis apa Bu? Ar-Rahmanir-Rahim saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingin tahu tulisan Ibu saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Pak, Angkat ke atas lagi Bu. oh iya. Oh. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana nih? Ini garis-garis saja yang nampak Bu. Garis-garis saja yang nampak. Tulisannya enggak nampak. Mana nih? Mana nih? Sudah. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Jadi untuk tulisan, kalau untuk dibaca sudah oke Bu, untuk dibaca ya. Tapi kalau untuk bagusnya lagi, nambah lagi ilmu khatnya berarti ini ya. Iya Pak. Ilmu khatnya. Kalau mau dibaca sudah bisa artinya ya. Nah, tapi untuk apanya lagi, untuk bagusnya diapakan lagi. Kan ada ilmunya juga Bu ya. Ilmu khat namanya ya. Iya Pak. Oke, Ibu Ramadona, saya pikir itu saja ujian kita hari ini. Iya Ya, Pak. hari ini, nah, tolong sempurnakan RPS seutuh mungkin sehingga anak didik kita menerima materi yang utuh ya, yang lengkap gitu kan. Oh iya Pak. Nah, kemudian tambahkan inovasi-inovasi terbaru dalam pembelajaran kita sehingga anak merasakan manfaatnya dari materi itu. Iya baik Pak. Barangkali itu saja catatannya Bu Ramadona. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, saya tanya Bu Ramadona, ini sudah terakhir ya? Iya Pak, terakhir. Ya, terakhir ya. Oke. Kalau gitu terima kasih Bu Ramadona. Sama-sama atas Pak. jawabannya, dan mohon maaf ya kalau ada kesalahannya ya. Iya Pak. Mudah-mudahan Bu sama-sama. Ramadona sukses nantinya ya. Amin ya Lulus, Rabbal alamin. lulus servis apanya nih, PPG. Amin. Baik, kalau begitu kita tutup dengan baca hamdalah ya. Kita Alhamdulillah. sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh keluar ya, Bu Iya, Pak. Ramadona. Oh, dekat ke Sumatera Utara. Itu